influencer dari Banyuwangi sendiri. Nih dengerin. Kak Dini sendiri kenal Lita, influencer dari Banyuwangi sendiri. Oh, mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Alah, terlalu melebar bajumu tuh lo lebaran bajumu, Mas. Kalau melebar senengnya yang sempit ya, makanya kelambine kok sempit men. Aku tuh lo nyaranin yo sampean iku lek nganggo bajuku sing lebaran. Jok melebar nggak apa-apa melebar, Mas. Jadi nggak kecekek gulumu. Iku lek kecekek gulumu lo. Giliran ditanya soal Lita, gak gelem ngomong, ojo kelebaran. Hah? Coba lagi. Berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengatakan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Maksudnya membawa mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan, ya. Mohon maaf kan. Lah ya iku beliau juga sudah ada suami, ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Mas, lek dulu gak boleh dibuka, lek mantan ojo diomong-omongi, ngapain ngomongin Resa Rosano. Terus itu kan juga Lita itu kan yo mantan, yo Resa yo mantan. Yo podo-podo mantane, kok diomong-omong Resa boleh, Lita nggak boleh. Kenapa, Mas? Mas pengacara. Cimiwiu. Iya. Apa? Jangan ngomong-ngomongi mantan. Lah, kamu gimana? Resa yo mantan, Lita yo mantan. Kan dua-duanya mantan. Kok ngomongin Resa tok? Ditanya soal Lita kok meneng. Itu mantan, yo mantannya siapa? Mantannya suamimu toh? Mantan mbaknya kan? Lah mantan mbaknya kenapa nggak boleh diomongin? Kok Resa yang boleh? Ayo kenapa? Apa oh? Makanya kalau pakai baju itu yang agak besaran, Mas, biar bisa pakai dasinya yang bener, Mas. Jangan pakai baju kesempitan, nanti gak bisa napas, kurang oksigen. Ini kan napasnya tuh kan gak ambekan niku lho. Nyesek kurang oksigen. Jadi gak gitu konsen, gak fokus. Yang fokus, Mas. Ya. Aduh, coba. Pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya, Bang ya. Sorry ya, tapi sedangkan anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin ya seperti apa sih Bang mungkin prosesnya pada waktu itu Bang akhirnya jadi gini ya kan sudah dijelaskan. Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement, kan nggak perlu saya pertegas, saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement, ya sudah jelas lah ya. Dia kan ngomong umurnya 20 dia nikah ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu, ya cukup ya. Oh. Gini aja naikkan jadi dari Senin. Tanya kok malah gak bisa, buktinya mana? Gak bisa di sekarang. Kita gak perlu menjelaskan. Kamu itu pengacara, tugasnya menjelaskan. Pertanyaan ditanya itu mbok yang dijawab dengan gamblang. Kok kamu lo kasih teka-teki ke netizen lagi? Mumet iki sirahku rek. Hah? Ini lo pengacara lo yo aneh. Orang itu lo pengen dapat info dari pengacara. Ini kok malah kayak dikasih teka-teki silang. Aduh, gue bingung dah ini. Gimana sih ini ngawal kasus kok kayak gini sih? Kilo ngawal kasus kilo. Duh, re emosi aku rek. Aneh gitu loh, pertanyaan tuh nggak dijawab secara gamblang. Muter. Ada. Kami sudah menyimpan bukti-buktinya. Tapi nggak bisa dikasih tahu sekarang. Kapan? Bisa kapan? Lah ini loh. Kak Dini sendiri kenal Lita, Nih. influencer dari Banyuwangi sendiri. Oh, mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Oh, berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengatakan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Astaga.
sih. Ngomong. Maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan, ya. Mohon maaf karena sudah beliau juga sudah ada suami, ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Yang dulu jangan dibuka ya, jangan ngomongin Resa, Ros. Yang dulu jangan dibuka. Ya ojo ngomongin Resa Rosano lah. Lu ngapain kamu buka-buka sendiri? Kamu yang buka. Sekarang ditanya baik-baik, kamu bilang jangan buka. Lu tuh gimana sih? Ngawur ae kowe rek. Wis ngawur ae. Hah? Enggak, ini aku mau tahu ini loh, kok bisa sih ngomong gini sih? Yang dulu mantan jangan dibuka-buka lah. Dia ngapain nongol ngomongin masa lalu, ngomongin mantan. Megelno iki. Pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya Bang ya. Sorry ya, tapi sedangkan anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin seperti apa sih Bang mungkin prosesnya pada waktu itu Bang akhirnya Jadi gini, jadi gini, ya kan sudah dijelaskan. Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan tidak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement, ya sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong umurnya 20, dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Lalu gimana? Ya lu ditanya kok jadi ngambek. Ini makanya aku tuh malesnya gini guys. Kelambi kotak-kotak iku loh. Engkau tak caturi pisan. Kelambi kotak iki loh. Ojo lolos iki, ojo sampai lolos iki kelambi kotak iki. Nanti tambah lucu kan nanti. Aduh. Banyak buktinya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Nah, manajernya Dini yang mana lagi nih? Manajernya Dini sendiri udah ngomong, ayo. Ya, manajernya Dini sendiri sudah ngomong loh ya. Bahwa Dini itu gak betul ya ngomongnya ya. Itu makanya kalau Dini memaksa ke sana nanti. Rasa sekarang sudah alhamdulillah ya karena netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu memang Dini yang minta jangan dilibatkan anaknya ke asuh. Itu Dini sendiri yang minta. Sekarang besok akan bisa perjuangan untuk saatnya kan juga kepada Dini. Kenapa Dini itu meninggalkan Reza? Karena ada itu berita-berita viral sebelumnya. Allahu Akbar. Ya, beritanya bahwa dulu itu katanya ada berita-berita terkait dengan lapor. Ya Allah, itu siapa? Walah. Nah, itu maksudnya aku. Nanti tambah lucu. Walah. Walah. Yang pasti sangat-sangat prihatin ya, maksudnya dengan apa yang terjadi dan menimpa. Kalau pengakuan saja, tetapi nanti haknya kita. Kan saya ngomong, yang menteri saya pertama kali itu buat Reza untuk meminta pengakuan terhadap ibunya. Yang menteri saya Ikut campur, tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu story IG itu sebelum bikin itu sebenarnya si Reza atau dari siapapun itu aku itu bikin memang murni dari aku pribadi. Alah, apa lu? Apa lu? Ada serangan personal dari netizen untuk aku. Nggak mau gua nggak demen. Lu udah keluar Lita, gue lebih demen Lita, ngelihat Lita ya, gue lebih suka ngelihat Lita. Iya. Sumpah, gue lebih suka ngeliat si Litanya itu cantik, positive vibes ya. Iya. Positive vibes. Nggak usah. Lu bukan siapa-siapa. Suatu hari aku sholat tobat dan aku nangis. Lalu di akhir sholat itu aku tiba-tiba ingat mama. Aku ingat mama, terus aku langsung merasa, ya Allah, aku barusan aja minta ampun ke Tuhanku. Aku bilang, tapi kok aku merasa kayaknya diriku belum afdol nih, belum sempurna semua ini kalau aku nggak minta ampun juga ke ibuku. Jadi di situ aku begitu selesai aku telepon mama, di situ aku nangis, aku cuma bilang sama mama, aku minta ampun, aku minta maaf. Aku bilang semua kesalahan yang pernah aku bikin sama mama, semua hal yang pernah aku bikin yang menyakiti mama, yang aku sadari dan tidak aku sadari, yang aku sengaja dan tidak aku sengaja, aku minta ampun
nih aku, maafkan aku. Terus aku bilang, ridho ya Ma sama aku, ridho ya. Aku berkali-kali cuma bilang gitu, ridho ya Ma, ridho ya, ridho sama aku. Itu yang aku ulang-ulang terus, Ma, ridho sama aku, ridho sama aku. Di suatu Ini hari, kenapa sih? Sholat tobat. Lu kan udah jadi ibu dari anak lu udah nongol, lu harusnya bersyukur, langsung sholat tobat sama Allah, temui anak lu. Lu bisa begitu ke emak lu, emang anak lu gak pengen kayak lu? Anak lu juga pengen kayak lu kali, mendambakan sosok ibu. Lu kemana? Lu bisa begitu ke ibu lo. Tapi kok lo gak bisa menjadikan diri lo itu ibu untuk seseorang? DNA lu kan ngalir di dia, pasti sifatnya juga mirip. Mendambakan ibu seperti lu tuh begitu mesranya sama ibu lo. Makanya anak lu template. Lalu kenapa lari? Mana kita mau lihat lu pegang anak lo? Yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Nelongso itu nelangsa itu bahasa Indonesia Mas. Nelongso itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini yo nelangsa. Iya, perasaan kasihan, ya betul, kasihan, ya sedih. Di atas sedih iba, betul. Iba, nah memelas, betul. Melas, nelangsa. Sebut juga nama Mama Eli. Jadi Mama kalau E. disebut nama Mama E itu, Nama Mamae. di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolatan, ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang lagi wajar ya. Sejujurnya saya juga sependapat ngelampau ya. Oke. Itu makanya si orang wajar ya. Kita sepakat ya guys, kita nggak usah ngebahas lagi tentang masa lalunya Ressa bersama perempuan yang sudah pergi meninggalkan Ressa Rosano. Karena kita udah tahu tujuannya hanya untuk dapat panggung. Jadi panggungku hempas, ku bakar panggung, tidak ada yang bisa naik panggungnya ya. Oke, kita lakukan hempas panggung. Jangan kasih panggung. Siap? Oke. Cukup kita kawal aja kasusnya Ressa ini ya, sampai dia mendapatkan keadilan. Dan kita bahas tentang mobil ya, tentang mobil. Oke guys, setuju ya teman-teman ya. Sebelumnya tapi aku pengen relax pagi-pagi ya guys.